Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazza Zahrotunisa dengan NIM 241580016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek Sistem Informasi Monitoring Sampah atau SIMUASI. Permasalahan yang melatar belakangi pembuatan sistem ini adalah masih sulitnya proses pelaporan sampah yang dilakukan secara manual. Akibatnya, penanganan sering terlambat dan data sulit dipantau. Karena itu, dibuat sistem berbasis web agar pelaporan menjadi lebih cepat dan mudah. Tujuan dari SIMUASI adalah mempermudah masyarakat dalam melaporkan titik sampah, membantu petugas memantau laporan secara real-time, serta menyediakan data yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebersihan lingkungan. Tools dan tahapan perancangan. Di sini, saya menggunakan Figma sebagai tools utama untuk merancang desain antarmuka atau UI UX. Kemudian analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem dan pengguna, lalu pembuatan wireframe, membuat kerangka awal, layout, dan alur sistem, lalu pembuatan mockup, mengembangkan desain menjadi tampilan visual yang lebih detail. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi desain, mengevaluasi tata letak, navigasi, dan konsistensi desain. Alur penggunaan sistem dimulai dari penggunaan login, kemudian mengisi laporan sampah beserta lokasi dan keterangannya. Setelah itu, petugas menerima laporan, melakukan penanganan, lalu memperbarui status sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan laporannya. Lalu di sini ada fitur utama sistem. Yang pertama, login pengguna. Autentikasi pengguna untuk mengakses sistem secara aman. Lalu ada dashboard informasi untuk menampilkan ringkasan data sampah secara real-time dalam bentuk grafik dan angka. Lalu input laporan sampah memungkinkan petugas mencatat data sampah organik, daur ulang, dan residu. Lalu ada upload foto bukti untuk mengunggah foto bukti pengambilan atau pengelolaan sampah. Monitoring laporan untuk memantau data dan progres pelaporan secara real-time oleh petugas. Lalu di sini ada fitur filter dan pencarian data untuk menyaring dan mencari data laporan berdasarkan periode, lokasi, atau jenis sampah. Lalu ada manajemen petugas untuk mengelola data petugas, hak akses, dan penugasan lapangan. Statistik dan grafik laporan menyajikan data dalam bentuk grafik untuk analisis dan evaluasi. Status penanganan menampilkan status proses penanganan sampah setiap laporan. Kemudian yang terakhir ada logout sistem, yaitu keluar dari sistem dengan aman untuk menjaga keamanan data. Kesimpulan, mockup SIMUAS atau mockup SIMUASI berhasil dirancang menggunakan Figma dengan tampilan yang sederhana dan modern. Sistem ini dapat mempermudah proses pelaporan, pemantauan, pengelolaan petugas, serta menyajikan informasi dalam bentuk laporan yang akurat dan terstruktur. Yang ketiga adalah alur penggunaan sistem terlihat jelas sehingga memudahkan pengguna memahami fungsi setiap menu. Mockup ini diharapkan dapat menjadi acuan pada tahap pengembangan sistem selanjutnya. Dari hasil perancangan dapat disimpulkan bahwa SIMUASI mampu membantu proses monitoring sampah menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kebersihan lingkungan. Kemudian pada tugas ini saya diberikan pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan permasalahan utama yang melatar belakangi dibuatnya sistem SIMUASI dan bagaimana sistem ini dapat membantu proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Permasalahan utama yang melatar belakangi dibuatnya SIMUASI adalah proses pengelolaan sampah yang masih banyak dilakukan secara manual. Akibatnya data sering terlambat dicatat, sulit dipantau, dan kurang terorganisir. Selain itu, petugas juga kesulitan mengetahui perkembangan penanganan setiap laporan. Dengan adanya SIMUASI ini, seluruh data pengelolaan sampah dapat disimpan secara digital, dipantau secara real-time, dan lebih mudah diakses.
Hal ini tentunya membuat proses pelaporan, pemantauan, hingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Lalu pertanyaan kedua, pada tahap perancangan mockup, mengapa penggunaan aplikasi desain seperti Figma dipilih? Jelaskan kelebihan Figma dalam proses pembuatan antarmuka sistem informasi. Figma dipilih karena memudahkan proses pembuatan desain antarmuka sebelum sistem benar-benar dikembangkan. Melalui Figma, tampilan aplikasi dapat dirancang dan dievaluasi terlebih dahulu, sehingga jika ada kekurangan bisa diperbaiki tanpa harus membuat programnya dari awal. Kelebihan Figma yaitu mudah digunakan, dapat dikerjakan secara kolaboratif, memiliki banyak komponen desain yang siap digunakan, serta mampu membuat prototipe yang menyerupai aplikasi asli. Dengan begitu, proses perancangan menjadi lebih cepat dan hasil desain lebih mudah dipahami. Lanjut ke pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan fungsi dari minimal 3 fitur utama yang terdapat pada sistem simulasi. Yang pertama ada login pengguna, yang berfungsi untuk melakukan autentikasi pengguna agar hanya pengguna yang memiliki akun dapat mengakses sistem. Lalu yang kedua ada input laporan sampah, digunakan untuk memasukkan data sampah seperti jenis sampah, lokasi, jumlah, dan informasi lainnya agar tersimpan dalam database. Lalu ada monitoring laporan yang berfungsi untuk memantau perkembangan setiap laporan secara real time sehingga petugas dapat mengetahui laporan yang sudah atau belum ditangani. Pertanyaan yang keempat, bagaimana dashboard pada mockup simulasi membantu pengguna dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah? Jawabannya, karena dashboard membantu pengguna karena menyajikan informasi penting dalam bentuk grafik, angka, dan ringkasan data yang mudah dipahami. Melalui dashboard, pengguna dapat melihat jumlah laporan, jenis sampah yang paling banyak ditemukan, serta status penanganannya. Informasi tersebut memudahkan petugas maupun pengelola dalam menentukan prioritas penanganan, lalu mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Pertanyaan terakhir, yaitu pada bagian kesimpulan disebutkan bahwa sistem masih berupa mockup. Menurut Anda, apa saja tahapan lanjutan yang harus dilakukan agar mockup tersebut dapat dikembangkan menjadi sistem yang siap digunakan secara nyata? Menurut saya, setelah tahap mockup selesai, langkah berikutnya adalah membuat desain database, mengembangkan sistem menggunakan bahasa pemrograman, kemudian menghubungkan aplikasi dengan database agar data dapat disimpan dan dikelola. Setelah itu dilakukan pengujian untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan memperbaiki jika masih terdapat kesalahan. Jika sistem sudah stabil, tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba langsung kepada pengguna, melakukan evaluasi berdasarkan masukan yang diperoleh, kemudian sistem dapat diimplementasikan dan digunakan secara nyata sesuai kebutuhan pengelolaan sampah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga sistem informasi pengelolaan sampah atau simulasi ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyusun presentasi dan kata-kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.